Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulastri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini research yang telah saya lakukan di MA Nurul Islam Kota Sukabumi dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Bermain Peran atau Role Playing dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 10 MA Nurul Islam Kota Sukabumi. Oke, kita langsung aja ke pendahuluan. Di sini di pendahuluan ada latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan adanya gejala motivasi belajar yang rendah. Terlihat dari banyaknya siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Pada saat diberi kesempatan untuk bertanya, hanya beberapa orang siswa yang bertanya. Jika guru bertanya, hanya beberapa orang siswa yang berani menjawab. Dan pada saat diskusi, hanya beberapa orang siswa yang aktif. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yaitu model bermain peran atau role playing. Oke, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Di sini yang pertama ada apa pengertian dari model pembelajaran bermain peran atau role playing. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model pembelajaran peran atau role playing. Yang ketiga, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing. Yang keempat, pada mata pelajaran dan materi apa saja model pembelajaran role playing dapat diterapkan. Yang kelima, suasana sebelum dan sesudah pembelajaran model role playing ini diterapkan. Nah, yang terakhir, peran model pembelajaran role playing dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui model pengertian dari model pembelajaran role playing. Yang kedua, mengetahui langkah-langkahnya, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, mengetahui pada mata pelajaran dan materi apa dapat diterapkan model pembelajaran role playing. Yang kelima, mengetahui suasana belajar sebelum dan juga sesudah pembelajaran role playing diterapkan. Yang kelima, yang keenam, mengetahui peran model pembelajaran role playing dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, the next kita langsung ke landasan teori. Di landasan teori kita ada model pembelajaran. Menurut Profesor Dr. Haji Dinar Strudin MSI berpendapat bahwa model-model mengajar atau teaching models adalah pedoman perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, serta evaluasi belajar atau blueprint mengajar yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengajaran. Selanjutnya, pengertian dari role playing. Menurut Santoso mengatakan bahwa model role playing adalah suatu cara atau penugasan bahan-bahan ajar melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Dengan kata lain, model pembelajaran dengan melakukan permainan peran yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya ada aspek bermain peran. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, mengambil peran atau role playing. Yang kedua, membuat peran atau role making. Yang ketiga, tawar-menawar peran atau role negotiation. Tujuan dari model pembelajaran bermain peran apa aja sih? Nah, di sini yang pertama ada belajar dengan berbuat. Yang kedua, belajar melalui peniruan. Yang ketiga, belajar melalui timbal balik. Yang keempat, belajar melalui penilaian, pengkajian, dan pengulangan. Oke, selanjutnya tinjauan tentang pembelajaran akidah akhlak. Nah, menurut Muhaimin, akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam bentuk perilaku, akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, keteladanan, dan pembiasan. Oke, the next kita lanjut ke metodologi penelitian. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya yang digunakan oleh saya selaku peneliti, yaitu
penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dalam kondisi yang terjadi setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak MA Nurul Islam Kota Sukabumi, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini yang pertama ada observasi, di mana saya datang ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua wawancara. Di sini saya mewawancarai dari pihak siswa, dari kepala sekolah dan juga guru. Yang selanjutnya dokumentasi, dilakukan dengan cara pemotretan dan juga pengambilan video. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, melakukan pengumpulan data. Yang kedua, data yang sudah saya kumpulkan itu direduksi atau melakukan pereduksian data. Yang ketiga, data yang sudah saya kumpulkan dan direduksi yaitu saya sajikan data tersebut atau display. Dan yang terakhir, ditarik kesimpulan dan atau diverifikasi sehingga adanya laporan hasil mini research ini. Selanjutnya, uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang saya gunakan di sini ada dua. Yang pertama, triangulasi sumber yang saya lakukan melalui berbagai sumber yang berbeda. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada murid atau siswa. Yang kedua, triangulasi teknik, di mana teknik yang saya lakukan ini ada 3 macam juga. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada studi dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yang saya teliti yaitu di Madrasah Aliyah atau MA Nurul Islam Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Cemerlang, Kubang, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Madrasah Aliyah Nurul Islam adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang dimana ini merupakan tempat menimba ilmu untuk membentuk generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mempunyai rasa nasionalisme yang didirikan pada tahun 2017. Adapun visi dan misi dari MA Nurul Islam Kota Sukabumi yaitu terbentuknya lembaga pendidikan yang dapat mencetak peserta didik yang solih dan solihah, cerdas, sehat, dan mandiri. Indikator visi dari madrasah. Yang pertama, terbentuk sikap dan perilaku yang baik antara warga madrasah, terlaksananya interaksi sosial antara warga madrasah dan masyarakat sekitar. 3. Terlaksananya pengembangan standar isi atau kurikulum. Yang keempat, terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualitas sesuai standar nasional pendidikan atau SNP. Yang kelima, terlaksananya standar proses pembelajaran secara optimal dan profesional. Yang keenam, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Yang ketujuh, menciptakan generasi muda yang mampu bersaing dalam bidang akademik maupun non-akademik. Adapun misi dari MA Nurul ini untuk mewujudkan visi Madrasah Aliyah Nurul Islam Kota Sukabumi merumuskan beberapa misi madrasah sebagai berikut. Yang pertama, mencetak peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, mencetak peserta didik yang berakal cerdas. Yang ketiga, mencetak generasi yang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun sosial. Langkah-langkah role playing. Yang pertama, persiapan simulasi, di mana ini ada menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Guru memberikan gambaran masalah, guru menetapkan pemain yang akan terlibat, dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan. Yang kedua, pelaksanaan simulasi. Simulasi dimainkan oleh kelompok pemeran. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian.
Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi, merumuskan kesimpulan. Adapun kelebihan dari role playing, yang pertama sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang kedua, membangkitkan gairah dan semangat optimisme. Yang ketiga, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas. Yang keempat, siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreasi. Yang kelima, bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama di sekolah. Adapun kekurangan dari role playing, yang pertama, role playing membutuhkan waktu yang relatif panjang atau banyak atau lama. Yang kedua, membutuhkan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk menjadi pemeran cenderung merasa malu dan tidak memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, jika pelaksanaan bermain peran atau role playing mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi juga berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang terakhir, tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif. Mata pelajaran dan materi apa aja sih yang cocok untuk digunakan model pembelajaran bermain peran atau role playing ini? Nah, materi yang sesuai menggunakan model pembelajaran bermain peran atau role playing sangatlah banyak, khususnya pada materi yang membutuhkan demonstrasi, kreativitas, keterampilan berekspresi, interaksi, membahas permasalahan-permasalahan sosial, kehidupan sehari-hari, dan lainnya. Salah satu contohnya bisa PKN tentang tolong-menolong, atau misalnya tentang PAI, tentang toleransi, terus juga bahasa Indonesia, seni budaya, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita ke suasana pembelajaran sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran bermain peran atau role playing. Di sini kita ke suasana sebelum diterapkan model pembelajaran bermain peran dulu ya. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan dengan satu arah di mana guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center sehingga tidak ada kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan materi. Yang kedua, siswa terlihat jenuh saat pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari posisi dan gaya duduk siswa saat mendengarkan. Yang ketiga, siswa tidak aktif bertanya dan menanggapi, bahkan sebagian siswa tidak nampak di kelas. Nah, yang keempat, guru menggunakan metode ceramah konvensional, yang dimana ini akan membuat siswa merasa jenuh dan terlihat beberapa siswa malah asik ngobrol sendiri di belakang. Nah, adapun kondisi atau suasana pembelajaran setelah diterapkannya model pembelajaran role playing ini, yang pertama, siswa atau kelompok yang memainkan peran mempersiapkan penampilan dengan sangat baik. Yang kedua, siswa atau kelompok yang lain yang tidak tampil menyaksikan dan mengamati dengan sangat intens. Yang ketiga, tidak terlihat siswa yang mengantuk dan menyandarkan kepalanya ke atas meja. Yang keempat, pada saat berdiskusi, siswa aktif bertanya dan menanggapi materi yang sedang diperankan. Nah, adapun hasil signifikansinya ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner yang dimana didapatkan persentase sebesar 80% siswa merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan model role playing ini. Oke, pembahasan terakhir, peran implementasi model pembelajaran role playing dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, model role playing memudahkan siswa menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara mendiskusikannya dengan siswa lain. Yang kedua, dalam pelaksanaan,
Model role playing ini sangat siswa mendapat tugas dari guru untuk memerankan suatu situasi yang sosial yang mengandung suatu problem atau masalah agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah tersebut yang muncul dari situasi sosial. Yang ketiga, melalui model role playing ini dapat melibatkan 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi sudah sangat lengkap. Yang keempat, pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan oleh anak didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Dan yang terakhir, siswa atau kelompok lain yang tidak tampil memainkan peran akan menyimak tampilan temannya yang bermain peran dengan antusias karena ingin melihat hasil kreasi temannya dalam berakting, sehingga suasana belajar tidak terasa jenuh dan cenderung menjadi lebih menyenangkan. Itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan dari hasil mini riset yang saya lakukan di MA Nurul Islam terkait implementasi model pembelajaran role playing dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan pada mata pelajaran akidah akhlak di MA Nurul Islam Kota Sukabumi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.